Shalom. Keadaan apapun tidak boleh mengambil sukacita kita, karena saya percaya dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita tidak mengenal apa yang saya sebut sebagai keadaan muncul atau keadaan tidak muncul. Kita tidak mengenal kata sial di dalam hidup ini, karena saya meyakini selalu ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, minggu ini saya mau mengajak jemaat Tuhan, umat Tuhan, siapapun saudara yang mengikuti live streaming ini, saya mau bawa kita pada sebuah tema setia dalam segala keadaan. Saudara, setia dalam segala keadaan. Hari ini kita lihat ada berita yang luar biasa yang menghebohkan. Gereja di mana? Di Makassar. Gereja di Makassar dibom. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari dulu kekristenan itu tidak gampang, kekristenan itu tidak mudah. Kalau saudara baca sejarah orang Kristen, bagaimana orang Kristen dianiaya pada zaman perjanjian baru atau pada zaman awal-awal gereja berdiri, gereja bagaimana disulam, bagaimana disiksa, bagaimana dikasih berkelahi, kalau bukan berkelahi tapi dikasih binatang buas untuk menerkam mereka. Tapi ada satu kata yang saya suka dari orang-orang Kristen sampai zaman ini. Keadaan tidak menghambat, keadaan tidak menghancurkan kesetiaan mereka. Saudara, saya perhatikan orang-orang di tempat-tempat yang mana gereja dibom, gereja dibakar, gereja ditutup, tapi mereka tidak bisa menutup roh kesetiaan dalam diri jemaat Tuhan. Itu yang saya mau bawa kepada kita. Keadaan kita hari ini tidak dijamin bahwa keadaan ini selalu aman ke depan. Orang pikir teroris sudah tidak ada, tiba-tiba meledak. Tapi saya tahu bahwa prinsip dari teroris salah satunya adalah kekristenan harus lenyap. Orang percaya harus lenyap. Tapi selalu saya bilang, orang mau bikin apapun tentang gereja Tuhan, orang Kristen, gereja tidak pernah lenyap. Karena ada satu kata yang muncul, setia. Kalau saudara-saudara baca Pengkhotbah 7 ayat 14, satu ayat saja kita baca bersama-sama, kuat supaya suara saudara terdengar di mic di YouTube saya. 1, 2, 3. Pada hari muncul bergembiralah, tapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari muncul, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara-saudara indah, saya mau kita baca satu kali lagi. Pada hari muncul bergembiralah, tapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini dijadikan Allah seperti juga hari muncul, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, ini bagus sekali. Saya ketika renung ini, saudara, saya punya sebuah pertanyaan. Sebenarnya orang yang paling sial di dunia itu orang mana? Orang malam. Orang malam itu sebenarnya orang yang paling sial. Maksudnya saudara yang tidak mengerti, malam itu ada di Jawa Timur, dan saya ini hanya guyon. Tapi begini, maksud saya begini, dikatakan indah sekali. Kalau saudara baca, bagus sekali. Pada hari muncul bergembiralah, tetapi pada hari malam apa? Ingatlah bahwa hari malam itu dijadikan oleh Allah seperti juga hari muncul. Itu sebabnya tadi saya bilang, dalam kekristenan kita tidak kenal kata hari sial. Kan kita di Indonesia punya hari sial, yaitu atau angka sial, yaitu angka berapa? 13. Ya. Orang bilang 13 itu angka sial. Lalu kalau 13 tidak ada, bagaimana kita bisa ke 14? Ya kan? Yang lucu adalah dia bilang 13 angka sial, tapi kalau dia dapat 13 juta dia tidak bilang sial, ya kan? Tapi saudara, maksud saya adalah begini, saudara, kita masuk pada firman Tuhan. Nah, kalau saudara baca ini ada dua kata yang muncul, yang mewakili firman Tuhan tadi di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14, yaitu satu, keadaan, dan yang kedua, setia. Kalau saudara baca kesimpulan ayat ini, ada dua kata saja yang muncul, keadaan dan setia. Orang tidak bisa bilang dia setia kalau dia belum bisa menghadapi keadaan, khusus keadaan yang buruk. Orang bisa setia kalau keadaannya baik, betul ya? Tapi tidak semua orang bisa setia kalau keadaannya buruk. Padahal kita bilang
Tipe orang setia itu dia bisa hidup di dua keadaan, yaitu dia bisa hidup di keadaan buruk, dia bisa hidup di keadaan baik. Dia bisa hidup di keadaan diberkati luar biasa, tapi dia bisa hidup di dalam keadaan yang mungkin sangat sulit dan sukar. Itulah yang saya mau bilang, setia itu ada di antara keadaan. Jadi kalau orang belum diuji, dites, belum melewati keadaan yang sulit, Anda belum bisa Anda sebut sebagai orang yang setia. Jadi orang setia itu hanya diuji lewat keadaan. Nah, ada orang mengatakan kalau mau lihat karakter orang sesungguhnya itu adalah kasihlah dia keadaan yang sulit, maka keadaan aslinya akan muncul. Dan itu terjadi dalam diri Ayub dan istri. Ayub dan istri itu luar biasa. Mereka hidup setia luar biasa. Tapi pada waktu keadaan memburuk, sudah tahu, yang setia tetap karakternya tetap muncul. Walaupun dia susah, Ayub tetap muncul sebagai orang yang setia. Beda dengan istrinya. Waktu keadaan menguji mereka, timbul orang yang karakternya tidak setia itu muncul. Yaitu apa? Muncul istrinya. Nah, sebenarnya saya mau bilang sama saudara, saudara jangan bilang Anda setia kalau Anda masih dalam keadaan baik, itu bisa saja Anda setia. Tapi kalau Anda dalam keadaan terpuruk dan Anda masih setia, Anda hebat. Saudaraku yang diberkati, tidak semua orang bisa terima keadaan, apalagi keadaan yang buruk. Keadaan seperti sekarang, COVID, orang makan susah, cari uang susah. Keadaan ini membuat satu yang harus muncul, apakah Anda masih setia atau tidak? Ini yang paling sulit. Orang ketika rumah tangganya baik, berkatnya baik, pekerjaannya baik, bisnisnya baik, usahanya baik, setia itu biasa. Tapi waktu keadaan memburuk, orang masih setia. Sekali lagi, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaan saya kenapa saya angkat ayat ini? Tadi saya bilang dua kata, keadaan dan situasi. Ya sudah lihat, keadaan dan situasi akan membuat siapa Anda. Keadaan situasi akan memperlihatkan siapa Anda sesungguhnya. Anda setia atau tidak? Pertanyaan saya adalah, mengapa Tuhan bicara setia? Dari ayat ini saya mau sampaikan mengapa. Ini ada hubungannya dengan setia. Keadaan baik dan buruk ini berhubungan dengan setia. Sebab begini, yang pertama, mengapa kita harus setia dalam segala keadaan? Itu tema saya. Setia dalam segala keadaan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus setia? Itu pertanyaannya. Mengapa harus setia? Khusus tentu dalam keadaan kondisi yang tidak bagus ini. Yang pertama, karena itu adalah sifat Allah. Setia itu sifat Allah. Dan sifat itu Tuhan mau ada dalam diri saudara. Dengar baik-baik. Setia itu kenapa Tuhan mau? Dia gambarkan dua peristiwa tadi, baik dan buruk. Dia mau supaya saudara tahu setia itu sifat Allah. Dan sifat itu dia mau ada dalam diri saudara. Ada apa? Keadaan buruk tadi membentuk Anda untuk setia. Kenapa? Karena tadi saya bilang, setia itu apa? Sifat Allah. Dan Allah mau sifat itu turun ke dalamnya. Kalau ada orang tua yang sukses, dia pilih supaya kalau bisa sukses ini turun kepada anaknya, betul ya? Dan saya percaya bahwa Allah karena punya roh atau sifat setia, dia mau saudara setia. Katakan amin. Mari kita baca kembali pada Pengkhotbah 7 ayat 15. Pada hari wujud bergembiralah, senang, sukacita. Tapi pada hari marah, dia tidak bilang bersukacita. Tapi sebenarnya ada kata itu masih tetap. Karena dia berkata bahwa hari marah ini pun dijadikan Allah seperti juga hari wujud. Jadi dia mau bilang gini, sebenarnya hari wujud, hari malam itu Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Supaya Anda belajar di situ setia. Allah itu setia. Yesus tidak hanya setia dengan kita pada waktu kita senang. Dia sudah membuktikan dia setia sampai mati di kayu salib. Jadi Allah itu setia. Allah itu setia. Dan dia mau umatnya menjadi orang yang setia. Kalau saudara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya kesimpulan dari orang Kristen satu yang Tuhan mau, selamat jelas. Tapi kalau saudara tarik semua, bukan hidup hanya diberkati atau hidup dipakai Tuhan, bukan. Sebenarnya ada satu kata, setia. Itu sebabnya Wahyu itu tuh di kitab terakhir, Wahyu itu dengan kata siapa yang setia sampai akhir, dia akan dapat mahkota. Nah, itu akan jadi poin terakhir. Tapi maksud saya adalah setia adalah sifat Allah. Dan ketika sifat Allah ini muncul, dia mau Anda mau lahirkan sifat itu. Katakan apa? Jadi keadaan hari-hari ini, apapun keadaan
sulit ini, bilang sama Tuhan, ini ujian untuk saya punya naik level setia kepada Tuhan. Saudara dengan baik-baik, pada hari muncul bergembiralah, tapi pada hari marah dia sedang bilang bergembiralah. Kenapa? Sebab semua itu akan dipakai Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Nah, ini tidak berarti bahwa Tuhan bikin saudara sia, no. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara dalam keadaan ini, sekali lagi, karena sebenarnya ada satu kata yang ada implisit, ada makna yang terkandung di dalamnya adalah dia ingin supaya kita setia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi saya bilang, kenapa kita harus setia dalam keadaan? Karena pertama adalah itu karena sifat Allah, dan Tuhan mau saudara memiliki sifat itu. Mazmur 18 ayat yang ke-25. Kita akan lihat di sini. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-25. Di bawah lagi Mazmur 18 ayat 25. Sudah lihat ini. Sudah lihat ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dia adalah Allah yang kenapa harus setia? Karena itu sifat Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada apa? Beribu-ribu keturunan. Bayangkan, kesetiaan Tuhan ini bukan hanya satu generasi. Alkitab berkata kesetiaan Tuhan, sifat dia adalah sifat yang setia, dan kesetiaan itu dia katakan turun-temurun, ribuan keturunan, ribu-ribu keturunan. Bayangkan, kesetiaan Tuhan itu ribu-ribu. Ini sifat aslinya Tuhan, setia. Itu sebabnya sebenarnya kunci orang Kristen adalah setia. Ada amin. Setia itu apa? Setia dalam keadaan, setia melayani, setia apa? Setia dengan keluarga kita, setia dengan anak-anak kita, setia dengan pasangan kita, setia dengan siapa? Setia dengan orang-orang yang kita cintai. Setia dengan apa? Kalau Tuhan izinkan saudara berada di gereja ini misalnya, setialah, loyal lah, karena saya percaya setia itu sifat Allah, dan Allah mau Anda punya sifat itu. Saudara lihat ini, satu lagi, Mazmur, sebenarnya bukan Mazmur 18 ayat 25 ya, tapi ada bunyi ayat berkata begini. Saya lupa rubah di sini. Sebenarnya ini bukan Mazmur 18, tapi ada satu ayat yang mengatakan terhadap orang yang setia, engkau berlaku apa? Setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak. Saudara, kenapa Tuhan mau saudara setia? Karena pertama itu sifat Allah, tapi yang kedua Tuhan mau Anda punya sifat itu. Kenapa Tuhan mau Anda punya sifat itu? Pertama supaya sama dengan Tuhan yang kita sembah. Bagaimana kita bisa bilang kita sembah Yesus yang setia kalau kita tidak setia? Tapi saudara, ini menarik. Kenapa Tuhan suruh Anda setia? Karena ini dia bilang Tuhan setia kepada mereka yang setia. Apa artinya? Tuhan akan setia berjalan bersama engkau dengan turun-temurun. Kalau dia menyertai engkau turun-temurun dengan turunanmu yang beribu-ribu, maka jangan pernah takut kalau engkau setia hari ini. Kalau engkau setia hari ini, anakmu Tuhan akan setia dengan dia, cucumu akan dia setia dengan dia, cicit akan Tuhan setia. Artinya ini, jangan pernah takut dengan masa depan keluargamu. Waktu engkau setia, Allah setia. Haleluya. Waktu engkau setia, Allah setia. Makanya hari ini kalau saudara melayani Tuhan, mengorbankan waktu, mengorbankan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan, tak usah pikir begini, kita dapat apa sih di gereja? Tak usah pikir. Yang Anda harus lakukan adalah setia. Waktu Anda setia, Alkitab yang bilang Tuhan setia dengan orang setia. Ada apa? Makanya pacaran juga dengan orang setia. Yang dia pacaran 7-8 dia sudah bilang, kita cinta dia Bapak, besok biar dia mau dia orang lain, dia tetap cinta dia. Lu bilang setialah dengan orang yang setia, karena Tuhan itu setia. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus setia dalam keadaan apapun? Khusus dalam keadaan tadi tidak muncul tadi kata pengkhotbah kan? Pengkhotbah 7 ayat 15. Yang kedua, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka yang setia. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka yang setia. Aduh, sekali lagi itu bukan Yesaya, tapi coba kita lihat. Kita kembali pada Pengkhotbah 7 ayat 14
rencana atas mereka yang setia. Pada hari wujud bergembiralah ia, bergembiralah, tapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini dijadikan. Perhatikan kata dijadikan. Allah. Apa maksudnya? Tadi saya bilang, apakah Tuhan menjadikan kita ada hari luar biasa dan ada hari sial? Tidak. Ayat ini tidak sedang bicara kemudian jadikan hari sial. Tidak. Allah tidak pernah menciptakan hari sial. Ayat ini sedang bicara begini. Keadaan apapun, keadaan termasuk tidak wujud ini, dia dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan saudara. Dia bisa ubah apapun yang kamu anggap sebagai keadaan tidak wujud, keadaan paling sial sekalipun dia bisa ubah. Contohnya apa? Yusuf. Yusuf itu orang setia tidak? Setia sama Tuhan. Dia dibikin apapun dia tetap setia sama Tuhan. Dan apa yang terjadi atas Yusuf? Keadaannya kan buruk, keadaannya kelihatan sial kan? Dibuang ke sumur, sampai di Mesir, difitnah, masuk penjara, tidak ada yang tolong. Kelihatannya kan nasib tidak wujud, tapi itu diizinkan Tuhan. Untuk apa? Tuhan pakai keadaan yang tidak wujud ini mau melihat dia tetap setia. Waktu dia setia, Tuhan dapat mengubah keadaan yang tidak wujud ini, melahirkan seorang yang luar biasa yang namanya Yusuf. Kalau kita bilang apa? Dia jadi perdana menteri di Mesir. Jadi kalau saudara mau jadi orang luar biasa, setialah dengan Tuhan. Kalau saudara mau lihat hidupmu luar biasa, setialah dengan Tuhan. Sebab pada waktu engkau setia, Tuhan punya rencana. Sekalipun keadaanmu ada di orang yang setia itu, dia berada pada keadaan buruk sekalipun, Tuhan bisa pakai keadaan buruk atas orang setia itu mengubahnya jadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang saya tidak setuju, tapi ada lagu yang berkata, dia mengubah padang gurun jadi taman Tuhan. Apa artinya? Keadaan apapun jangan kutuki atau marah. Kenapa Tuhan buat ini? Izinkan Tuhan berperkara atas keadaan. Yang penting engkau setia. Nah, saya bikin statement begini. Saudara lihat ini bagus. Tuhan tidak peduli. Saudara lihat ini saya tulis tadi. Tuhan tidak peduli dengan keadaan. Maksudnya tadi keadaan tidak wujud tadi. Tapi Tuhan peduli dengan kesetiaan. Sebab Tuhan lebih mudah atau lebih mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan kita daripada mengubah sifat kita yang asli, yang tidak setia ini. Khusus mengenai setia. Yang kedua, nanti kita bahas, tapi begini maksudnya. Sebenarnya, kenapa saya bilang bahwa keadaan buruk atas orang yang setia itu jangan takut. Karena Tuhan bisa mengubah keadaan buruk itu menjadi keadaan yang lebih baik. Tapi yang Tuhan mau proses di dalam keadaan yang buruk itu adalah sifat asli kita, yaitu tidak setia. Tuhan harus obrak-abrik supaya kita makin setia. Kenapa? Karena bagi Tuhan dengan baik, Tuhan itu gampang mengubah keadaan. Yang paling sulit Tuhan ubah adalah sifat kita yang tidak setia itu. Untuk menjadikan orang setia itu butuh proses. Untuk mengubah keadaan Tuhan tidak butuh banyak waktu. Waktu dia bangkitkan Lazarus, dia tidak perlu waktu banyak. Betul? Dia hanya bilang Lazarus keluar dia. Dia hanya bilang Bartimeus, lihat. Keadaan itu bagi Allah gampang. Tapi mengubah sifat asli manusia yang tidak setia, ini yang paling sulit. Makanya Tuhan harus pakai keadaan sulit supaya mau lihat dia ini setia atau tidak. Lihat orang Israel, ada makan setia sama Tuhan, betul? Mereka lapar, langsung Tuhan bilang, mana turun? Mereka tidak ada daging, Tuhan bilang turun, burung, kapak turun di sini. Tuhan bisa bayar. Keadaan itu gampang Tuhan ubah, tapi yang susah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan orang Israel adalah sifat asli orang Israel, tidak setia. Ada apa? Jadi saudara-saudara tidak usah berdoa untuk keadaan. Biarkan keadaan itu berjalan, dan itu ada maksud Tuhan. Yang kau harus lakukan pada keadaan buruk adalah berdoa supaya Tuhan kasih kita roh yang setia. Sebab Tuhan lebih senang mengubah kesetiaanmu, roh setiamu daripada keadaan. Waktu keadaanmu bisa setia, tadi dia bilang Allah setia dengan orang yang setia, maka keadaan itu akan diubah Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah hidup kita untuk tetap setia. Saya pun kata terlalu putar-putar kan?
Tapi saya pikir saudara mengerti ya, Tuhan lebih tertarik dengan setiamu daripada keadaanmu. Kenapa orang-orang berkata, kenapa ya kita setia, tapi Tuhan izinkan air mata? Air mata sebentar saja Tuhan bisa hapus. Tapi setia itu mahal bagi Tuhan. Ada amin. Jadi saudara mengerti sampai hari ini, mengapa Tuhan lebih tertarik dengan orang setia daripada keadaan? Kembali pada Ayub. Akhirnya kita bilang apa? Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Kenapa dia bisa pulihkan 2 kali lipat? Karena Ayub setia. Keadaan tidak bisa mencuri kesetiaan Ayub. Keadaan buruk tidak bisa mencuri. Anda makan, minum, Anda makan atau tidak makan, tetaplah setia. Melayani, terus dan terus melayani dengan setia. Sekalipun keadaanmu belum berubah, setialah. Ada masih jalan sendiri, tidak apa-apa, setia. Ada amin. Belum ada gandengan, setia. Ada. Sudah dapat pekerjaan, belum dapat pekerjaan, setia. Urus itu karena keadaan itu urusan Tuhan. Dia bilang apa tadi? Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 tadi. Keadaan baik bergembiralah, tapi juga keadaan buruk itu dijadikan oleh Tuhan. Kalau begitu persoalan keadaan bukan sesuatu yang serius bagi Tuhan. Dengar, keadaan bukan sesuatu yang serius. Itu bukan berarti Allah tidak serius dengan Anda. Maksudnya begini, bagi Tuhan prioritas utama itu seperti dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain ditambahkan. Kalau saya praktek itu pada ayat ini, dia sekolah berkata gini, lu setia dulu urusan lupung keadaan, saya yang urus. Lu urus lupung kesetiaan. Kalau lu bisa urus lupung kesetiaan, aku yang urus keadaan lu. Begitu. Kalau tidak mengerti, ada. Saya berharap sampai titik ini saudara mengerti. Ini bagus sekali. Saya baru dibukakan sore ini. Nah, saya pikir, oh Tuhan, banyak kali saya kecewa dengan Tuhan, atau mungkin kita kecewa dengan Tuhan, keadaan. Karena Tuhan bilang, no, keadaan itu gampang. Yang Tuhan mau adalah ubah kita. Berapa banyak orang alami mujizat lalu pergi tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang habis dapat berkat pergi tinggalkan Tuhan. Berarti bukan itu yang Tuhan mau urus. Yang Tuhan mau urus adalah setia dengan Tuhan. Yang ketiga, saya mengerti ini ibadah sore ini cukup tantangan besar. Yang ketiga, mengapa kita harus setia dalam segala keadaan? Yang ketiga, supaya setiap orang yang setia itu dapat belajar mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Supaya mereka orang yang setia itu dapat belajar mengandalkan. Mari kembali pada Pengkhotbah 7 ayat 14. Saudara lihat ini, ayat yang bunyi ayat terakhir. Supaya manusia itu tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Wow, ini bagus kan? Tuhan kasih keadaan yang dia bilang, pada hari mungkin bergembiralah, tapi pada hari malam ingat. Artinya gini, keadaan ini dia izinkan dua-dua. Supaya apa? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu yang mengenai masa depannya. Supaya manusia itu sadar bahwa oh, kalau ada hidup baik dan keadaan buruk, keadaan buruk ini dia sadar dan tidak bisa kecuali dia andalkan Tuhan. Mengerti ya? Manusia itu kan kalau dalam keadaan enak-enak kan dia aman, dia tidak perlu Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia dalam keadaan buruk supaya dia sadar, oh, saya pikir saya bisa. Orang beberapa pikir saya bisa, ternyata tidak bisa. Jadi saudara lihat, walaupun ayat ini tidak mengandung, tidak tertulis langsung mengandalkan Tuhan, tapi dia mau bilang begini, setialah sama Tuhan. Orang yang setia itu harus berlaku mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan. Sekali dikasih nasib buruk, manusia gampang putus asa. Nah, dalam keputusasaan itu Tuhan bermaksud supaya engkau panggil namanya dan berseru kepada. Mengerti sampai sini? Ayat 1 ini tapi menarik sekali. Saya duduk tadi sore jam 3 saya baca ini, lalu saya dapat langsung saya bikin khotbah itu sore itu. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Tuhan luar biasa. Kenapa Tuhan mau kita setia dalam keadaan yang terburuk tadi? Karena supaya kita belajar andalkan Tuhan. Orang kalau tidak sakit tidak akan ke dokter. Saya sudah bilang sama istri dan anak saya tidak akan ke rumah sakit. Bukan karena saya di rumah sakit, tapi saya paling takut disuntik. Itu masalah bagi saya.
Kalau sudah namanya masuk UGD, pas pertama disuntik. Itu tidak suka saya. Lebih baik saudara kasih saya obat 7 kilo daripada saudara suntik. Karena satu suntikan itu bagi saya penderitaan melebihi Yesus disalib. Saudara lihat tentara-tentara, saya disuntik di video, baterai. Dia pendeta, tentara. Bahkan ada yang nakes itu teriak kan. Jadi kalau pendeta teriak-teriak disuntik dia malu lah saudara. Tapi mau saya begini, lihat, baru-baru ketika saya sakit, saya betul-betul sedang diajar bahwa sebagai pendeta pun saya butuh dokter. Nah, karena tidak mampu lagi saya bilang, bawa saya. Kenapa saya sudah lemas? Saya butuh satu kata, suntik. Dan akhirnya saya mengalami ketakutan saya harus saya hadapi, yaitu saya harus disuntik dari segala arah. Maksudnya suntik pertama adalah suntik obat, yang kedua suntik infus. Kenapa saya sakit? Dan kalau melihat ini ilustrasi, supaya saya bisa mengandalkan dokter, supaya saya lebih perlu dokter. Mengapa Tuhan izinkan saudara punya masalah? Supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Kalau hidup orang ini baik-baik saja, biasanya dia cuek dari Tuhan. Tapi lihat kalau dia sudah ada masalah, pasti. Jadi kalau suami kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, berdoa Tuhan kasih dia masalah. Kalau dia dapat masalah, kasih lebih besar lagi. Ada. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan selesai, dia bilang kalau hidup mujur itu biasa, bisa orang bergembira. Tapi dalam keadaan sial itu sulit. Air mata jatuh supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Ada. Yang terakhir, sebelum terakhir mungkin kita lihat dulu ayatnya. Yeremia 5 ayat 7. Untuk orang yang setia dengar. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang bibir hatinya menjauh dari Tuhan. Kenapa orang mengandalkan dirinya sendiri? Karena keadaannya aman. Kenapa orang mengandalkan kekuatan sendiri? Karena keadaannya aman. Kenapa hatinya menjauh dari Tuhan? Karena keadaannya aman. Saya sebagai pendeta punya pengalaman. Orang sehebat-hebat dia, kalau dia masih sehat, masih gagah, tawar dia doa. Bapak boleh saya doa? Oh tidak perlu. Lu doa dulu miskin, saya tidak doa tapi saya kaya. Bisa saja dia bilang gitu. Tapi kalau saudara dia sudah tarik napas di UGD, saya langsung masuk di sini, masuk dari telinga semua masuk. Padahal selang itu hanya ada di tangki 5.000 liter, ini kali masuk di pintu. Baru coba tanya dia, mau kami berdoa? Pasti dia bilang. Saya sudah doakan orang yang sakit parah, suara tidak keluar tapi dia mau. Sudah tahu ya? Saya tahu kan? Saya ketemu orang, kalau sudah susah, nah saya tidak berdoa supaya Anda susah, tapi kalau saya adalah keadaan susah membuat kita andalkan Tuhan. Tapi yang terakhir, saudara ini, ia akan seperti apa? Sama bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Ini sebuah gambaran keadaan yang tadi, itu keadaan sial tadi. Keadaan ini bisa. Kalau orang andalkan Tuhan, keadaan ini gampang. Tapi yang paling sulit Tuhan ubah adalah keadaan itu setia. Itu yang sulit. Dan itulah tujuan utama Tuhan izinkan bahagia atau mujur dan tidak mujur, supaya kita andalkan Tuhan. Ada yang berikut, adalah yang berikut. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa Tuhan mau izinkan kita ada masalah? Supaya ayat 7 ini muncul, supaya kita taruh harapan bukan pada keadaan baik atau keadaan buruk. Manusia ini tidak hidup hanya karena keadaan baik atau buruk. Betul ya? Ada orang bisa hidup di dalam keadaan baik, tapi ada orang juga bisa hidup dalam keadaan buruk. Ada anak. Kita baru tidak ada lauk pauk saja kita marah. Kalau saudara belajar dari orang-orang miskin, jangankan lauk pauk, saudara. Ini hari saja mereka ambil itu gelas aqua cari. Tidak tahu apakah ini cukup untuk beli makanan tidak. Mereka bisa hidup dalam keadaan ini. Tapi maksud Tuhan kasih keadaan ini supaya kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Manusia sekali lagi, kalau keadaannya baik, sulit andalkan Tuhan.
Tapi kalau Tuhan kasih kita masalah, karena Tuhan mau kita belajar mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, poin yang terakhir, mengapa Tuhan mau kita setia? Ini poin terakhir. Mengapa Tuhan mau kita setia? Jawabannya sederhana. Karena orang setia itu ada upah tersendiri, ada mahkota yang sedang menanti mereka. Itu sederhananya. Kenapa Tuhan izinkan kita setia terus dalam keadaan tidak mujur tadi? Menurut pengkhotbah, sebab karena ada upah dan mahkota bagi mereka yang setia. Jadi hari ini kita belajar mengapa setia. Karena pertama, Allah itu sifat Allah dan Tuhan mau sifat itu ada dalam diri kita. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita setia? Puji Tuhan, kita bingung. Sudah kita sampai pada poin keempat. Berarti saya lihat ada banyak yang saya catat, yang banyak mungkin masih ingat. Tapi mari kita lihat, karena ada upah dan mahkota bagi mereka yang setia. Mari kita baca ayat penutup. Di sini tidak ada ya, di sini tidak ada. Tapi saya membaca ada implisit, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Cukup sampai sini. Tapi saya pikir ada sesuatu yang saya bisa tarik dari sini. Yang tadi saya bilang, mengapa kita setia? Supaya ada mahkota. Saudara, Wahyu di sana ada Wahyu. Ya? Ada? Tidak, bukan. Anda bilang setia, oh, bukan. Ini Wahyu. Sebenarnya Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2. Saudara jangan cari ayat itu. Pak Pendeta, Ratapan 3 bukan bunyi ini. Ini Wahyu di bawahnya ada. Wahyu 2 ayat 10 berkata begini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku Tuhan Allah besar akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia bukan hanya membuat orang setia itu mendapatkan sesuatu di bumi ini, tapi setia akan membuat engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan waktu engkau ada di surga. Ada amin? Ada amin? Ada mahkota. Saya takut saudara kalau tidak setia, kalaupun saudara masuk surga dapat topi SD. Ada amin? Siapa mau pakai topi SD? Saya mau pakai mahkota hari itu. Ada amin? Tapi mahkota ini tidak bisa diberikan kepada mereka yang cengeng, menangis dan putus asa waktu mereka susah. Mahkota ini hanya bisa diberikan atas mereka yang berjuang dalam keadaan susah. Mereka berkata, saya mau setia. Itu mahkota. Kalau saudara nonton petinju selain dikasih sabuk di sini kan, di bibir, itu tidak gampang-gampang. Bukan naik ring kalau saudara bawa itu sana, pasang di saya. Tidak. Berjuang. Dapat pukul di sini, berdarah di sini, hidung patah. Jadi kalau dia taruh di sini, pantaslah. Karena dia sudah setia berjuang dari ronde 1. Mungkin pasti di tengah-tengah napas. Dia mau mundur, tapi karena dilihat itu ada emas di sini, lalu dia berjuang dan dia dapat. Ada banyak orang Kristen tidur malam mimpi surga, tapi tidak setia. Boy, lu tidur di luar. Di surga nanti lu tidur di luar. Ada apa? Setia. Bilang sama Tuhan, saya mau setia. Bilang kepada sahabat-sahabatmu, saya mau setia. Ada amin. Kalau ada yang mengantuk, tolong dia, woi, setialah. Ada amin. Setia itu luar biasa, karena Allah akan setia dengan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jangan kita